Halo, ya. Iya, ya Pak. Jadi mengenai CV saya itu gimana ya Pak? Udah benar apa atau masih ada yang harus dikoreksi? Kita tanya jawabnya nggak ke CV dulu ya, gitu. Apa yang masih pengen kamu Ya, tanyakan terkait dengan pembuatan CV misalkan? Ada yang kamu masih bingung nggak? Atau akun LinkedIn atau tahapan lamar kerja sejauh ini? Kamu ada kendala nggak? mungkin akun LinkedIn sih aku juga kayaknya belum terlalu dibenerin deh Pak. Hmm. Belum terlalu fokus ke LinkedIn. Oke, kalau nggak aku nanyanya gini dulu aja deh, Vi. Kamu sejauh ini, kamu fresh grad bukan sih? Iya. Oke, kamu sejauh ini ngelamar kerja gitu ya, udah pernah sampai tahap apa paling jauh? Mungkin kalau in eh, Interview. Udah pernah sampai interview belum? interview udah sering. Udah sering. Iya, Interview HR apa user? baru user sih. HR Pak. HR. Nah, pada saat interview HR, kamu udah dapat info belum? Kamu lolos apa enggak gitu? Ada yang ngasih info Iya. nggak? Ada yang ngasih info lolos. Terus kemarin sih terakhir itu aku JMT. Setelah dari interview langsung tes tes yang pakai Excel. Cuma kalau Excel aku juga masih kurang. Jadi pas tes gagal tes di Excel. Terus kemarin juga baru banget tes psikotes BCA, bakti BCA itu Pak. Baru psikotes ya? Belum keluar sih hasilnya. Iya. Oke, nah, Hasilnya belum keluar, baru banget kemarin. oke. Nah, aku nanya nih. Berarti kan kamu udah pernah sampai sering, kamu lumayan sering lah ya interview sampai HR Iya. gitu ya. Menurutmu kan di situ kan ada tetap yang nggak belum lolos ya ke tahap selanjutnya kan. Menurutmu pertanyaan apa yang Hmm. kamu masih bingung? Menurutmu kamu nggak lulusnya kenapa? Ada nggak pertanyaan yang bikin kamu kayak masih nggak yakin gitu? Hmm. Kan kita harus Mungkin kok menemukan, kayak kita harus menemukannya gini, cara mikirnya gini, Vi. Kalau kamu udah pernah sampai level jauh, hmm, berarti yang bermasalah kan ini. Gitu. Gimana cara ini kan bisa ya, lolos terus kan gitu. Jadi jangan langsung otak-atik coba. ya, Udah sampai sini yang otak-atik CV lagi, ini otak-atik CV lagi, yang ini juga kita harus hmm, perhatiin dulu gitu. Ya kan? Nah, yang di tahap ini kira-kira apa yang kamu nggak yakin? mungkin kayak siap aku ngelamar pengalamannya itu kurang, aku kayak kurang langsung ke lapangannya gitu. Siap. Jadi kalau aku ngelamar ya selalu ngelamar aja. Walaupun aku belum pernah megang, belum tahu basic-basic itu pasti selalu. Jadi suka ngedownnya di situ Pak. Ya, sekarang pikirnya gini aja. Pada saat saya masih Hmm, kurang pengalaman, saya fresh grad gitu kan. Saya kan ngelamar kerja nih, tapi kan lolos. ya, Yang namanya lolos itu kan berarti kan menurut pertimbangan beliau-beliau, kamu punya potensi. Maka kamu diberikan kesempatan untuk ke tahap selanjutnya, gitu kan. Sampailah ya. kamu dikasih kesempatan psikotes. Psikotes lolos karena hasil psikotesnya oke lah. Kasih kesempatan untuk interview. Nah, di interview ini, kamu mungkin beberapa kali terhenti, gitu kan. Ya. Nah, kalau kita coba evaluasi diri, gitu. Kira-kira apa yang membuat kamu terhenti di interview HR itu gitu. Kalau Menurutmu hasil apa? tes juga, kalau hasil tes lebih apa, suka gagal juga sih Pak, hasilnya suka diinfoin kayak kemarin Telkom, Shopee, kan setiap aku ikut protes kan keluar hasilnya gagal kan, kalau berhasil baru ke interview. Oke, oke. Yang sekarang gini, kita ada yang namanya tahap ngelamar kerja, tahap psikotes, Hmm. tahap interview. Dari tahap ini semua kan kamu ngerasa kendala tuh di mana? Paling kendala. Katakanlah yang di psikotes, apa soal psikotes yang kamu masih Hmm. bingung? Kelemahan kamu di mana? Mungkin kayak kurang cepat juga kali ya Pak, Bisa. kalau menghitung kan kadang suka ngeblank, walaupun itu menurut aku kadang bisa, cuma karena dikejar waktu jadi ngeblank, hitungnya suka lama, akhirnya waktunya sering habis, terus masih ada beberapa soal yang belum dikerjain. Oke, gitu. Nah, ini soal ini kan akan ada banyak nih ya soal psikotes yang seperti itu ya, Hmm. bahwa diberikan suatu tekanan dalam tanda kutip deadline waktu untuk mengerjakan soal di mana soalnya juga mengandung tekanan karena butuh mikir, butuh ngitung juga gitu ya. Ya. Gitu.
Nah, menurut kamu pribadi, kamu masih kurangnya adalah di kecepatannya, gitu kan? Oke, anggap aja bener, ya kan? Daripada kita nebak-nebak apa yang dipikirin oleh company, mending kita nebak-nebak apa yang kamu pikirkan. Kamu masih merasa bahwa kecepatannya masih pelan, gitu kan? Oke. Jadi suka ngeblank. Suka ngeblank, ya pelan, suka ngeblank, yang akhirnya mungkin ya hasilnya kamu itu di bawah rata-rata standarnya mereka. Atau di bawah rata-rata anak-anak yang lamar, gitu ya? Mungkin mereka yang lebih cepat, jadi ya aku baiknya gitu sih. Oke, nah sekarang kalau di kamu sendiri, apakah kamu merasa bahwa misalkan kita abaikan dulu nih ya timing batas waktu gitu, kamu ada masalah nggak soal hitung-hitungan apapun itu, matematika dasar gitu-gitu, ada kendala nggak? Apalagi kayak soal cerita gitu misalkan gitu. Ya kalau soal cerita kadang juga kayak buat nyari ini sebenarnya nyari apa gitu. Sebenarnya kadang walaupun cerita kayak lebih mudah sih menurut aku karena kan standar banget ya basicnya matematika. Cuma karena keburu-buru gitu, ini maksudnya apa gitu. Jadi kayak udah ngeblank. Kalau tahu padahal rumusnya ini gampang, cuma nyari kecepatan atau nyari jarak atau nyari waktu kan. Nah, ini artinya kamu terintimidasi oleh waktu. Pada saat kamu diberikan kesempatan untuk mengerjakan soal, kamu malah mengerjakan waktu. Pada saat kamu diberikan kesempatan untuk menghitung soal, menghitung yang ada di hitungan soal-soal tersebut, yang kamu hitung adalah waktu tersisa berapa gitu. Itu secara bawah sadar gitu kan. Dan kamu menyadari itu, yang efeknya adalah ngeblank. Yang efeknya adalah menurunnya kecepatan gitu karena otak mikirin soalnya gimana, hati was-was bahwa ayo waktu tinggal sekian ini lagi loh, dan tiba-tiba pindah loh gitu ya gitu. Dan kamu menyadari itu, dan kalau misalnya kita anggap ya kita salah-salahan aja, anggap itu benar, itu mengakibatkan jumlah soal yang bisa kamu kerjakan itu hanya sedikit. Mungkin sedikit itu sudah melalui batas minimum, tapi belum melalui rata-rata anak-anak lain yang sudah bisa nyampe hasil sekian gitu ya. Nah, pertanyaanku selanjutnya adalah, ini bagus ya, karena kamu memiliki kesadaran ya. Orang kalau punya masalah, walaupun dia salah nebak nggak apa-apa, paling nggak kamu bisa mendefinisikan. Wah, kok sakitnya sakit perut ya? Aku sakit perutnya tuh mulai malam. Waktu itu aku habis makan gorengan. Udah mulai sakit. Nah, gitu-gitu. Nggak apa-apa. At least udah ada gambar. Itu yang akhirnya kamu ceritakan ke dokter, gitu kan? Jadi kamu tidak akan bisa menemukan masalahmu di mana kalau kamu belum bisa mendefinisikan masalahmu di mana, gitu loh. Gitu kan? Nah, kamu anggap aja yang kamu definisikan itu benar. Nah, pertanyaanku selanjutnya adalah, dengan kamu sadar bahwa kamu itu dapat merasa tertekan gitu ya, ada tekanan tidak terlihat, yaitu target waktu pengerjaan soal yang mengakibatkan ya kamu merasa buru-buru tapi akhirnya jadinya nggak cepat gitu ya. Sejauh ini apa yang kamu lakukan untuk mengantisipasi hal itu lagi kalau nanti ke depan kamu ada kesempatan soal psikotes lagi yang harus kamu kerjain? Apa persiapan biar aku besok kalau gini lagi nggak bakal gini deh gitu. Apa yang udah kamu lakukan sekarang? Aku kayak lebih sering mungkin setiap dapat panggilan ikut psikotes pasti aku searching di YouTube, kan ada yang sharing pengalamannya, bahkan kayak sharing soalnya pun sama jawabannya, cuma udah tuh aku pelajarin. Di situ kan aku juga belum tahu cara ngerjainnya gimana yang kemarin tuh, cuma aku cari sekarang jawabannya apa, udah aku buka YouTube, udah aku pelajarin, oh iya inget jawabannya apa, cuma pas udah tes lagi pasti langsung, padahal baru tadi itu soal keluar tapi ya udah langsung ngeblank lagi gitu Pak. Karena kamu menghafal. Nomor satu itu. Kamu berusaha menghafal soal. Kamu berusaha menghafal jawaban. Itu yang bikin akhirnya jadi pendek gitu. Harusnya bukan dihafal tapi dipahami. Tapi bisa nggak dihafal? Bisa. Menghafal soal psikotes itu bisa, tapi menghafalnya nggak pakai otak. Menghafalnya itu pakai panca indera yang lain juga. Jangan paksain otak.
bekerja sendirian. Pada saat ngerjain psikotes, mata kamu tuh berfokus pada soal. Ya, otak kamu mikirin gimana cara ngerjain soal, di sisi lain kamu mikirin juga waktunya bakal gini gitu. Tangan kamu juga berusaha ngitung. Jangan jangan sampai kecepatan pikiran kamu tidak bisa diikuti oleh tangan, tidak bisa diikuti oleh mata atau dan lain-lain. Yang artinya psikotes itu cara belajar adalah latihan. Gitu. Membaca dulu boleh nggak boleh, nonton YouTube boleh nggak boleh. Hanya untuk mengetahui bahwa oh kalau ada soal kayak gini, ya, ngerjainnya gini. ya. Setelah itu yang kamu lakukan adalah bukan nunggu soal tes lagi, tapi kamu latihan. Kamu punya soal banyak, jadikan satu Microsoft Word. Gitu. Oke, jadikan dikumpulin jadi satu Microsoft Word. Udah, gitu. Kamu habis itu cari temenmu atau cari adikmu, kakakmu, siapapun gitu. Ini saya punya Microsoft Word, isinya 100 soal. Gitu ya. Gitu. Ini aku kasih contoh nih caranya gini. Ini buat teman-teman yang nonton sampai menit ke sini ya gitu. Ini caranya menekan diri sendiri sebelum ditekan orang gitu ya. Jadi kamu kumpulin soal-soal psikotes yang kamu udah pelajari tanya jawab. Ada di Word kan gampang ya, cari di internet dapat ratusan soal kan gampang gitu kan. Punya soal, masukin ke Word gitu kan. Set. Filenya kamu kirim ke temanmu. Minta tolong soal yang itu aku kirim Word isinya 100 soal. Oke, yang aku susun. Aku minta tolong soalnya kamu acak. Jadi yang di tengah kamu cut, taruh ke bawah. Yang di sini kamu cut, diacak soalnya. Minta tolong. Habis itu Word-nya kirim balik ke aku. Oke? Kan dikirim balik ke kamu, download. Dah, habis itu Word-nya jangan dibuka dulu. Word-nya nggak dibuka, kamu cari kertas, cari ballpoint, cari stopwatch. Gitu. Oke? Habis itu, kamu ukur. Jadi begitu kamu buka file Word-nya, stopwatch-nya kamu jalanin. Tik, gitu. Kerjain semua soal tanpa mikirin stopwatch-nya udah berapa menit. Gitu. Semua soal kamu itu kerjain. Gitu. Begitu selesai, stopwatch-nya matiin. Tik. Akhirnya kamu tahu, saya bisa ngerjain sekian soal tanpa ada batas waktu, itu sekian menit. 100 soal katakanlah 15 menit. Enggak, 100 soal katakanlah setengah jam. Misal. Atau 100 soal 60 menit. Oh, berarti kalau 50 soal berarti 30 menit. Gitu kan? Berarti kalau 25 soal 15 menit. Browsing sekarang. Soal psikotes jumlahnya berapa, waktunya berapa. Nanti kamu dengan tadi ya, 100 soal 60 menit, kan kamu tahu satu soalnya berapa menit, ya nggak? Ya. Ya dong. Gitu kan. 100 dibagi 60 aja gitu. Gitu kan. Gitu. Jadi kan kamu ketahuan tuh gitu. Per menitnya satu soal hasilnya berapa menit gitu kan. Gitu. Nah, nanti habis itu kamu browsing. Soal psikotes itu untuk bagian menghitung rata-rata per soal berapa menit. Per soal paling 1 sampai 2 menit. Gitu. Nah, kecepatan kerjain kamu sekarang udah bisa belum? Kalau belum bisa, latihan nomor 1 adalah coba ngerjain soal tanpa ditekan waktu dulu. Tapi kamu latihan, bukan nonton. Itu setiap hari, gitu. Nggak usah di timer, kamu latihan, ini tangan nih, ngitung. Gitu. Soalnya sama, kamu hari ini kamu nggak harus 100 soal kok, 50 soal nggak apa-apa kok. Hari ini kamu kirim ke si A, acakin filenya sekarang, kirim balik ke aku. Tik, dah. Hari besok, kasih ke si B. Gitu. Kirim balik ke aku. Gitu. Atau hari yang sama boleh. Kamu 2 file, kasih si A sama B. Silahkan acak, kirim ke aku. Si A, si B. Yang si A kamu kerjain siang, yang B kamu kerjain malam. Sore kamu gunain untuk lamar kerja. Pagi kamu gunain untuk beres-beres, olahraga, bantu orang tua, lamar kerja. Gitu caranya. Gitu. Paham nggak? Ini adalah cara natural. Jadi gini, inti yang harus kamu lakukan itu kan adalah mengerjakan secara benar dalam waktu cepat dan sebanyak-banyaknya gitu kan. Ya kan? Kita breakdown dulu satu-satu.
mengerjakan secara benar dulu. Udah bisa, oke. Habis itu naik tingkat, mengerjakan secara benar dalam jumlah banyak. Udah bisa, naik tingkat lagi, mengerjakan secara benar dalam jumlah banyak dalam waktu singkat. Gitu latihannya. Ada tahapnya, gitu. Dan itu latihan, dan itu tidak perlu nunggu ketemu tes psikotes selanjutnya sejak sekarang. Biar nanti kalau ada soal psikotes, besok aku mau psikotes, kamu nggak belajar nanti malamnya gitu. Bukan kayak tipe sistem kebut semalam, nggak kayak gitu. Belajar jauh hari. Begitu tahu besok ada psikotes, ya sudah. Karena itu kesiapanku, ketenanganku akan mengganggu atau mempengaruhi hasil psikotes. Hari ini aku having fun aja, relax. Ya, nonton drakor, tidur awal gitu. Biar besok tenang ngerjain itu gitu. Bukan mendekati psikotes makin kamu stres gitu. Kok orang bisa tenang sih? Karena dia persiapannya jauh-jauh hari. Caranya gitu, Vi. Dan teman-teman yang nonton ini ya, gitu sampai ke menit ini, pertanyaan bagus ini, gitu. Ini contoh satu soal aja, mengerjakan hitung-hitungan dengan benar sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat, kan gitu. Belajarnya bertahap dulu. Pertama, pastikan semua jenis soal kamu tahu cara ngitungnya gimana. Dan itu dilatih. Udah, habis itu coba jumlahnya dibanyakin. Hari ini 10, besok 20, 30, 40 gitu. Dibanyakin. Setelah itu baru timer. Oke, aku yang tadi ya, belajarnya waktu itu hanya untuk tahu rata-rata kamu berapa. Baru nanti kalau kamu udah ngerasa siap, oke, sekarang aku harus bukan nge-timer ininya, tapi tadinya kan timer maju. Habis itu sekarang kamu latihan timer countdown gitu loh. Gitu. Kalau kamu udah latihan, udah ngerasa udah siap, oke timernya sekarang countdown. Aku harus 15 menit. Tek, baru kamu ngetik gitu. Ini adalah caraku sendiri buat belajar begitu. Gitu. Cara latihannya begitu. Kegambar nggak gitu. Kamu ngelakuin ini cuma seminggu aja udah terlatih. Pagi, sore, pagi, sore. Nah, soal-soal psikotes ini bisa untuk macam-macam. Kamu daftar di swasta, BUMN, nanti cek CPNS, meren nanti kamu ngerjainnya. Gitu. Aku ngomong yang matematika gitu. Karena aku orang matematika, aku orang MIPA, aku orang fisika sih. Cuman itu cara aku ngerjain psikotes hitungan tuh segampang itu. Semua tuh pasti ada tekanannya. Tapi karena tekanan waktu itu bawah sadar masuknya ke kamu, bikin kamu blank gitu ya. Yang artinya adalah soal itu kamu udah ini gampang gitu begini. Jadi tekanan batasan waktu itu kamu nggak muncul. Gitu. Cara latihan seperti itu dan itu harus setiap hari. Itu artinya adalah psikotes itu mengingat dengan panca indera, bukan mengingat dengan otak saja. Gitu. Gitu ya. Kamu harus sambil gerak. Untuk kamu nggak bisa kertas banyak nggak masalah, gampang. Nah ini videonya nanti aku upload, kamu dengerin apa yang harus kamu lakukan. Gitu. Inti dari soal contohnya ini baru satu case ya. Aku nggak bahas case yang lain. Case yang lain silahkan perlakukan sama ya. Gitu. Mengerjakan dengan benar, jumlahnya banyak, waktunya terbatas, itu perlakuannya sama. Belajar ngerjain bener dulu. Setelah itu ngerjain bener tapi jumlahnya dibanyakin. Setelah itu bener dibanyakin, waktunya coba belajar dipersingkat. Setelah itu tinggal dilatih terus itu, tinggal nunggu psikotesnya datang. Jadi ada info psikotes, kamu nggak perlu belajar, nggak apa-apa, santai. Semua jenis soal psikotes ya cuma itu aja. Ngukurnya yang ngukur itu aja. Gitu. Gitu sih, paham ya maksudnya ya? Dengan seperti itu nanti kamu lebih ringan gitu. Nah nanti ini silahkan yang aku ceritakan ini praktekkan dulu, jangan langsung percaya dulu, gitu ya. Silahkan dipraktekkan, silahkan dipraktekkan. Ya karena aku juga ya emang nggak pernah latihan, mungkin kayak tiap ada ada jadwal baru aku buka-buka cari-cari. Itu salah. Emang akunya kurang. Itu salah gitu. Harusnya waktu mau ada psikotes itu adalah waktu kamu relax. Kamu tidur awal ya, nggak begadang, nggak stres, nggak sedih gitu. Karena psikotes itu sangat dipengaruhi. Kamu kurang tidur, kamu kurang istirahat, ditekan pakai soal, itu nanti hasilnya mempengaruhi. Kan sayang banget kamu yang mampu, tapi karena kamunya kurang fit, pikiran, hatinya, badannya, akhirnya dianggap nggak lolos. Cara kuncinya cuma satu, psikotes latihan jauh-jauh hari. Kuncinya cuma coba mengingat dengan panca indera, itu aja. Oke, dipraktekin dulu ya. Gitu. Oke.
Ini masalah utamanya di situ. Itu terkait psikotes. Oke, terkait interview, ada nggak pertanyaan yang kamu bingung cara jawabnya? Interview Kalau kamu dari masih kalau interview mengernyutkan dahi, artinya kamu masih bingung, nggak ada kali ya gitu. Atau CV deh, masih bingung. nggak CV, ada nggak CV? Iya kayak CV juga aku masih bingung. Aku kan sebenarnya waktu kuliah itu pernah part time ya Pak, pernah kerja. Cuma part time gitu di Burger King, di restoran cepat saji 8 bulan atau 9 bulan gitu. Sama pernah customer service. Hmm, Itu cuma 3 bulan. Nah, cuma aku itu termasuk fresh graduate juga kan. Walaupun punya pengalaman kerja. iya. Itu kan kamu kerja di saat kuliah kan? Iya, Part nggak, time juga kan, bukan karyawan. ya nggak apa-apa. Itu masukin ke CV semuanya, gitu. Jadi aku masih bisa apa disebutnya juga tetap fresh graduate kan Pak, bukan Bisa, pengalaman. bisa. Namanya fresh grade, kamu tetap fresh Hmm. grade gitu, gitu. Hmm. Tapi tadi jangan sampai 2 pengalaman kamu nggak dimasukin ke CV. Pengalaman yang ada di Ya. CV itu, ya, pengalaman kerja yang aku maksud, itu ada banyak. Bisa pengalaman kerja waktu kamu jadi pegawai tetap, pegawai kontrak, part-time, Hmm. freelance, entrepreneurship, magang dibayar, magang nggak dibayar, gitu. Jadi asisten dosen, gitu. Itu adalah di bawah judul pengalaman kerja, gitu. Sehingga kalau kamu punya itu, silahkan masukkan. Apa informasi yang harus dimasukkan? Nama perusahaannya jelas, ya kan? Periodenya kapan sampai kapan? Kedua, nomor 3, jabatan kamu apa? Ya tulis, kalau memang itu part-time, tulis aja part-time barista, part-time helper, part-time kasir, gitu tulisnya, nomor Hmm. kerjanya, gitu. Yang nomor 4 adalah breakdown tugas tanggung jawabnya, bikin balance and numbering gitu ya. Poin 1 apa misalkan? Menjual produk pizza ke konsumen yang datang, walk-in maupun secara online, aplikasi pemesanan ini misal tulis saja di situ Shopee Food, GoFood, GrabFood, koma apa gitu-gitu, misal contoh gitu gambarannya itu. Habis itu apalagi tugas tanggung jawabmu gitu yang kamu handle gitu, silahkan tuliskan itu. Nama perusahaan, penanda waktu, timestamp-nya awal sampai akhirnya kapan, jabatan kamu apa, dan yang keempat adalah tugas dan tanggung jawab kamu apa, ya biar kelihatan lebih menarik. Nomor 5 kalau ada pencapaiannya gitu, Hmm. pencapaian terbesar kamu Misalnya selama kayak menjabat di sana. Kalau kamu jualan, berhasil kalau kamu mencapai jualan, target gitu. nah iya gitu. Kalau kamu jualan Hmm. berarti sebut aja mampu menjual 1000 hijab per bulan gitu misalkan. Itu Per bulan. senilai senilai 1 miliar misalkan gitu. Nggak apa-apa gitu. Kasih gambaran itu. Atau misalkan kalau kamu tidak hubungannya dengan jualan gitu ya, ya udah fungsi kamu di sana Hmm. sebagai apa gitu, admin atau apa ya, itu mampu menyelesaikan ini dengan baik selama gimana itu, mampu melakukan rekapitulasi apa, filing data apa sejumlah sekian, mampu merapikan data apa, mampu menyelesaikan sekian dokumen project gitu, gitu-gitu aja gitu. Itu pencapaian. Tapi kalaupun nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Yang penting pengalaman kerja tadi jangan dihilangin. Walaupun itu kan cuma sampingan kak, itu kan cuma kecil-kecilan, itu cuma part time, itu kan cuma waktu selingan waktu kuliah, ya nggak apa-apa loh, itu malah bagus. Itu yang membedakan kamu sama fresh grade lain. Tidak banyak fresh grade yang punya pengalaman part time gitu. Tapi kan nggak relevan kak, jurusanku kehutanan misal, Ya. tapi part timeku ini ya nggak masalah. Ya. Itu kamu artinya kamu sedang pamer bahwa saya itu orangnya punya inisiatif gitu. Saya orangnya tuh resourceful. Saya tuh orangnya eh, tidak cuma punya inisiatif, tapi saya juga punya keinginan untuk belajar yang lebih gitu. Buktinya tadi gitu. Saya tidak akan menyanyikan waktu kosong saya hanya untuk santai-santai di rumah saja gitu. Gitu. Itu nilai plus kamu di situ sebenarnya sih, ya kan? Gitu. Ya silahkan masukkan itu. Iya. Gitu. Nah, tadi ada yang kamu masalah di CV, ada di psikotes, ada di interview. Nah, yang harus paling utama kamu pelajari itu adalah yang pernah level terjauh ini.
yang level awal ini hanya untuk kayak dioptimalkan biar kesempatan panggilan ke tahap selanjutnya itu lebih banyak gitu kan. CV-mu diperbaiki, Iya. ditingkatkan agar kesempatan ke tahap selanjutnya lebih banyak. Tapi setelah memperbaiki ini harus dijawab dengan setelah CV mampu mendatangkan pengalaman apa kesempatan tes psikotes lebih banyak ya harus dijawab dengan apa ya kamu mampu mengerjakan psikotes dengan baik dan benar ya gitu ya kan. Kalau ini akhirnya udah bisa menghantarkan kamu ke interview, ya harus dijawab bahwa dijawabnya dengan apa? Ya saya mampu melewati interview dengan baik terus gitu. Gitu. Jadi harus kesinambungan gitu. Ya kan. Kalau kamu udah CV kamu akhirnya diperbaiki, akhirnya kesempatan kamu untuk psikotes lebih banyak, tapi kamu nggak belajar soal psikotes, ya percuma, makin banyak aja gitu. Kamu di kejatuhan banyak kesempatan, tapi ya masih Iya. sama aja gitu. Harus langsung dijawab dengan apa tadi belajar. Makanya belajarnya nggak harus dengan menunggu ada kesempatan psikotes. Jadwal. Gitu ya, Vi ya. Oke, Iya. sementara itu dulu sih yang general. Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya umum? Enggak sih, udah itu aja. Itu aja ya. Oke. Paling sekarang kita masuk ke yang detail aja kali ya, Vi ya. Iya. Oke.